Jiang. Nona Jiang. Aku merasa sangat tidak enak badan. Bisakah kau? Aku sangat gatal. Jika aku pergi ke rumah sakit di tengah malam, aku pasti akan difoto oleh paparazzi. Aku tidak mau itu, jadi aku harus datang padamu. Apakah ini reaksi alergi? Bukan apa-apa, berbaringlah di tempat tidur. Sebelum Tuan Jiang pingsan terakhir kali, apakah dia juga mengalami demam seluruh tubuh? Bagaimana kau tahu? Tapi saat itu, ayahku tidak memperhatikannya. Ini bukan alergi. Kau dan Tuan Jiang sama-sama telah diracun. Aku curiga seseorang mengincar keluargamu Jiang. Apa yang kau katakan? Kuharap aku salah. Jangan bicarakan ini. Aku akan melakukan akupunktur untuk mendetoksifikasimu. Baiklah, ayo. Nona Jiang. Tolong lepaskan semua pakaian Anda. Semuanya. Kau bisa berbalik sekarang. Nona Jiang santai. Anda harus rileks selama akupunktur. Kalau tidak akan terlalu efektif. Aku tidak tahu. Anak ini ternyata seorang pria sejati. Tabib Dewa Chen sungguh luar biasa. Tadi malam aku seperti macan yang mengaum. Nona muda tadi malam kau membuatku lelah. Lanjutkan. Aku tidak melihat apa-apa. Ada apa ini? Kembalikan kepolosan nona muda ini. Aku telah dituduh secara salah. Aku tidak peduli. Besok adalah pesta ulang tahunku. Ingatlah untuk datang. Ulang tahun Nona Jiang. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan. Aku tidak punya. Tidak punya? Semua orang di sini adalah orang terhormat. Tanpa undangan, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah pesta ulang tahun putri penguasa Jiangdong. Apa yang kau lakukan di sini? Mengemis makanan. Yo, kita harus masuk. Kau tidak punya undangan kan? Undangan premium. Nona Girl lewat sini. Undangan premium. Keluarga Gao cukup mumpuni. Keluarga Gao kami di Dongling adalah keluarga terhormat. Kami bukan orang Gunung Compang Camping yang bisa dibandingkan. 20 juta kau belum pernah melihat sebanyak itu dalam hidupmu kan? Mengingat kau bekerja keras untuk keluarga Gao sebelumnya. Bersihkan sepatuku untukku. Dan mohon padaku, dan mungkin aku akan membawamu masuk. Kakek lihat Jing Xiaotang penguasa Jiangdong. Dia pasti tahu kau akan datang dan keluar untuk menyambutmu secara pribadi. Tentu saja. Keluarga Gao kami adalah keluarga kelas 1. Ini, Tabib Dewa akhirnya kau datang. Semua keluarga Dongling menunggumu. Tuan Besar Gao, saya tidak punya undangan. Tuan Jiang, kau buta. Beraninya kau menghentikan Tabib Dewa? Dia tamu kehormatan keluarga Jiang kami. Maafkan aku. Tabib Dewa, aku buta. Silakan masuk. Pergi dari sini. Kau dipecat. Tuan Jian, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Tabib Dewa, silakan. Di mana istri CEO Tabib Dewa Chen? Perlukah aku mengatakannya? Pemalas tak berguna seperti dia? Dia pasti sudah dibuang. Jangan berpikir hanya karena kau kenal Tuan Jing, bahwa kau tiba-tiba menjadi seseorang. Tidak ada wanita yang menyukai pecundang sepertimu. Wanita hebat seperti kami hanya menyukai pria cakap seperti saudara Jian. Terima kasih kepada semua keluarga yang telah menghadiri pesta ulang tahun putri saya.
sang superstar Jiang Wushuan. Dia terlihat lebih cantik secara langsung daripada di TV. Hari ini, saya punya hal penting lain untuk diumumkan. Keluarga Jiang kami akan memilih dari antara para pemuda berbakat yang hadir untuk menjadi menantu keluarga Jiang kami. Aku ingin tahu tuan muda mana yang akan dipilih oleh keluarga Jiang untuk menjadi menantu keluarga Jiang yang terhormat, menikmati kekayaan dan kehormatan seumur hidup. Jangan khawatir. Zhao Jian, putri sulung keluarga Jing sedang memilih suami. Mengapa kau menantu keluarga Gao begitu bersemangat? Tidak bisakah aku melihat seorang selebriti? Orang itu ada di sini. Aku sudah melihatmu. Superstar ini secara pribadi memilih suami sungguh menarik. Berita besok pasti akan meledak. Benar. Bukankah wanita ini hanya sedikit lebih pucat dariku? Apa yang perlu disombongkan? Aku ingin melihat siapa menantu keluarga Jing ini. Dia turun. Ini aku. Zhao Jian kau. Cewek ini tampak lumayan seksi. Dia berjalan ke arahku. Tidak mungkin. Lepaskan. Nona Jian. Ada apa ini aku? Bukan aku dia. Nona Jiang, apakah kau buta? Kau ingin memilihnya? Nona Jiang, kau masih muda. Jangan tertipu oleh orang-orang tertentu. Benar calon suami yang kupilih adalah Chen Zuan. Nona Jian, meskipun aku menyelamatkanmu tadi malam, kau tidak perlu menawarkan dirimu padaku. Kau menolak Nona Jian. Nona Jian, saya putra sah keluarga Shou. Keluarga Shou adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Perusahaan film dan televisi saya dapat memberi Anda sumber daya terbaik. Zhao Jian, apakah kau salah? Kau adalah menantu keluarga Gao. Goyal, kau bisa memutuskan pertunangan. Kau lebih berpengalaman daripada aku dalam hal ini. Kau. Nona Jiang, aku tahu betul kemampuan Chen Zuan. Dia tidak layak mendapatkan bantuan keluargamu. Orang tua, aku tidak suka mendengar itu. Kau benar-benar berpikir kau hebat ya? Siapa yang aku nikahi? Bukan urusan keluargamu, Gao. Aku tidak tertarik sebelumnya. Tapi sekarang aku ingin mencoba. Turun dariku. Chen Zuan, kau tidak pantas. Bintang film besar. Kau sebaiknya hati-hati. Dia hanyalah seorang pemalas yang tidak berguna. Dia hendak memutuskan pertunangan kami, dan kemudian langsung bersama wanita lain. Dia seorang penjahat yang tidak setia dan tidak benar. Ya, Tidak peduli seperti apa dia, keluarga Jiang kami mampu. menantu yang tidak berguna dari keluarga Gao ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar membuat bintang besar keluarga Jiang rela mendukungnya. Sampah. Kau sudah mengatakannya selama 10 tahun. Tidakkah kau bosan? Ada apa ini? Jika kau tidak menikah denganku, tunggu saja sampai aku dinikahkan dengan pria berusia 80 tahun. Menyerahlah padaku, aku tidak akan menganiayamu. Wanita muda ini memaksaku untuk menikahinya. Gadis kecil, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Kau, Nona Jiang jangan tertipu olehnya. Dia pernah menikah sebelumnya. apa? Kau sudah menikah? Kakak keempat, berapa lama kau akan menahan suamiku? Kakak kedua, Guru kedua. Kau adalah guru keempatku. kau Chen Zuan. Pengusaha wanita nomor 1 kota Dongling, King Shui. Mengapa dia juga ada di sini? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Lama tidak bertemu Presiden Qin. Ada urusan apa kau kemari? Aku di sini untuk menjemput muridku yang tidak patuh kembali. Tabib Dewa Chen adalah penyelamat hidupku. Kakak kedua, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa Chen Zuan telah turun gunung? Jika kau memberitahuku sebelumnya, ya aku belum sempat memberitahumu. Ini pemandangan yang langka, si tak berguna yang tidak diinginkan keluarga Gao kami. Kalian berdua memperebutkannya. Ucapkan satu kata omong kosong lagi, dan aku akan membuat keluargamu Gao lenyap seketika. Presiden Qin, ini salah paham. Chen Zuan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gao kami. Mau menginginkan orang ini, ambil dia. Kakek, Diam. kalian orang bodoh.
Beraninya kalian menggertak Chen Xuan kami. Seseorang, usir keluarga Go dan Shu. Chen Xuan, kamu lagi. Aku belum selesai denganmu hari ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Chen Xuan, tunggu saja kau. Itu mengerikan. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Murid kecil tunggu aku. Murid kecil tunggu aku. Aku tidak bisa menangani ini. Kukatakan Jiang Wushuang, mengapa sifat buruk ini terasa anehnya familiar? Jadi dia guru keempat. Guru pertama dan kedua bahkan belum diurus. Dan sekarang ada guru keempat. Silakan masuk. Apakah klinik masih membutuhkan asisten? Maaf. Aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Baru lulus. Klinik kami membutuhkan asisten yang berpengalaman. Kau tidak punya cukup pengalaman. Kau harus mencari rumah sakit besar dan mendapatkan pelatihan yang tepat. Tidak. Saya ingin magang di sini. Pekerjaan di klinik itu kotor dan melelahkan. Kau tidak akan tahan. Saya tidak takut. Aku takut. Tabib kecil. Terima saja aku. Gadis kecil hari, sudah terlalu malam. Cepatlah pergi. Menjadi asistenku akan berat. Baiklah tabib. Sudah larut malam. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Benar tabib kecil. Jangan keluar malam ini. Kalau tidak kau akan sial. Dewa misterius. Aku tidak percaya omong kosong ini. Bocah, lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Sepertinya Shou Jian tidak berbohong. Tidak ada yang datang ke klinikku. Anak itu benar-benar mencuri bisnisku. Bukankah 100 juta dari keluarga Jian cukup untukmu? Kau berani datang ke Jalan Fulin dan bersaing denganku. Kau bocah ingusan, tunggu saja. Akhirnya selesai. Jangan keluar malam ini. Kebetulan, pasti kebetulan. Aku tidak percaya kejahatan ini. Gadis kecil ini tidak mungkin menjebakku kan. Jangan keluar malam ini. Jangan keluar. Tabib kecil datang untuk wawancara lagi. Siapa kau sebenarnya? Saya hanya magang. Apa kau pernah belajar Kimen Dunjia? Saya tahu sedikit. Tadi malam saya menghitung. Saya menghitung bahwa Anda tidak boleh keluar hari ini. Aku akan memberimu kesempatan wawancara. Teknikmu sebanding dengan guruku. Kau benar-benar tahu Kimen Dunjia. Tapi tentu saja tidak sebagus guru ketiga. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang. Bocah kecil. Enak kan? Kau tidak mungkin guru ketiga kan? Bocah kecil. Coba tebak. Guru ketiga adalah seorang dukun. Kenapa kau bercosplay sebagai perawat? Guru ketiga, bukankah kau turun gunung untuk menikah ketika aku masih sangat muda? Tidak berhasil. Kenapa? Aku membawa sial bagi suamiku. Membawa sial bagi suamimu. Dalam profesi kami mengungkapkan terlalu banyak rahasia surgawi. 8 karakter kami tidak lengkap.
Guru ketiga tahu secantik bunga. Bukankah bagus kau tidak menikah, menyelamatkan para pria brengsek itu dari mendapatkan keuntungan? Saya mengamati bintang-bintang tadi malam. Saya menghitung bahwa bangsawan takdir saya telah muncul. Jika aku bisa menikah dengannya, aku tidak harus hidup seperti seorang janda. Siapa dia? Aku akan membantumu menemukannya. Tentu saja kau muridku yang baik. Aku. Bocah nakal. Kau lumayan terjatuh tadi. Biar ku pijat lagi. Kau dukun. Keluar kau. Kau dukun. Meresepkan pil aborsi bukan obat prenatal. Apa kau mencoba membunuh seseorang? Kau. Tabib Dewa Cherd benar-benar mengenaliku. Jika gadis ini tidak datang kepadaku, aku tidak akan tahu bahwa Jalan Fulin memiliki orang sepertimu. Orang yang tidak punya etika medis. Tabib Dewa Chen, setelah aku minum obat penguat kandungan yang kau resepkan kemarin, perutku sakit sekarang. Tanda-tanda keguguran. Tabib Dewa Chen, tolong selamatkan bayiku. Jangan khawatir, aku sudah menstabilkan janinmu. Tidak akan terjadi kesalahan. Kau bocah kecil. Beraninya kau menggentak sampai saat ini. Mengapa kau meresepkan obat aborsi bukan obat penguat kehamilan? Omong kosong. Bagaimana mungkin aku membuat kesalahan? Benar kan? Kau masih tidak mengakuinya. Lihat sendiri. Bukankah ini resep yang kau tulis? Ya, ini resep yang kutulis sendiri. Tapi itu bukan untuknya. Apa maksudmu, Nak? Apa kau curiga aku menukar bungkus obatnya? Kau yang paling tahu, apakah kau menukarnya atau tidak. Kukatakan ini sekarang, bahkan jika anaknya hilang, aku punya kemampuan untuk membuatnya tumbuh kembali. Sombong. Demamnya sudah turun. Kak, kau pergi kemana dengan obat kemarin? Aku keluar dan bertemu Tabib Dewa Huang. Jadi aku pergi ke tokonya untuk mengambil obat. Di sini cukup ramai. Nyonya Wu lama tak jumpa. Bagaimana kesehatan Tuan Wu? Dia baik-baik saja. Nah, tidak semua orang bisa disebut Tabib Dewa. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Keluarkan senjatamu. Panji Jenderal Perkasa tak pernah jatuh. Watwu terlahir kembali. Tangan ajaib mengembalikan musim semi. Tabib Dewa Chen, kau benar-benar dewa. Suamiku meminum obat yang kau resepkan. Dan dia penuh energi setiap hari. Perasaan ini, seperti bulan madu kami 10 tahun yang lalu. Kau harus menerima panji ini. Nyonya Wu, Anda terlalu baik. Menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugasku. Tabib Dewa Chen, memiliki tabib dewa sepertimu, ditempatkan di Jalan Fulin kami, adalah berkah kami. Nyonya Wu, Jalan Fulin tidak kekurangan dokter. Miao Shoutang kami juga cukup bagus. Yang kuberikan terakhir kali untuk meningkatkan kesehatanmu. Bagaimana perasaanmu tentang resep itu? Omong kosong. Aku menghabiskan jutaan untuk obat di tempatmu. Dan obatnya sangat kuat, sampai merusak tubuhku. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Orang tua jahat. Jelas karena kau kurang olahraga setelahnya. Tabib Dewa Chen, aku akan membawa orang tua ini pergi dulu. Aku menderita selama 10 tahun di tempatnya. Jadi aku harus menyelesaikan masalah dengannya dengan benar. Lepaskan aku. Murid kecil, kau sangat hebat. Kau bisa menyembuhkan apa saja. JT itu berarti di masa depan benda itu tidak akan rusak kan? Aku tak ingin mati sebelum kekuatan dewaku lengkap. Sebaiknya aku cari obat spiritual untuk menyehatkan tubuhku dulu. Tempat ini kaya akan energi spiritual. Ini tempat yang bagus untuk harta karun alami tumbuh. Aku yakin aku bisa menemukan beberapa obat spiritual. Ini sepertinya daun ginseng. Ini benar-benar ginseng liar. Dilihat dari ukurannya pasti setidaknya berusia 100 tahun. Tolong. Tolong. Sakit. Adik kecil, selamatkan aku. Jangan bergerak, kau digigit ular. Aku tahu obat, biar ku hentikan dulu pendarahannya.
Baiklah, aku akan mencari beberapa herba untuk dioleskan nanti. Kau akan baik-baik saja dalam sehari. Kau hebat. Sudah tidak terlalu sakit. Sederhana saja di pegunungan. Klinikku ada di bawah gunung. Aku akan membawamu turun. Dingin sekali. Lepaskan dulu pakaian basahmu. Racun yang tersisa belum sepenuhnya dibersihkan. Kosong luar dalam. Kau tak boleh masuk angin. Aku akan ambilkan air hangat untukmu. Dingin sekali. Jangan pergi. Dingin sekali. Kakak kelima. Ini pertama kalinya kau bertemu Chen Xuan. Jangan menakutinya. Dia guru kelima. Chen Xuan, aku akan bergabung denganmu. Bagaimana kalau menghangatkan tempat tidur untuk guru kelimamu? Aku tak akan mengganggu reuni kedua guru. Muridmu permisi dulu. Ratu Tentara Bayaran nomor 1 dunia. Bagaimana mungkin dia terpengaruh oleh racun ular biasa ini? Bailey yang bermartabat 3 wanita dewa ramalan. Bagaimana dia bisa menjadi perawat di klinik kumuh ini? Murid kecil kita. Dia orang yang keras kepala. Ayo gunakan taktik simpati. Itu tidak akan berhasil. 10 tahun turun gunung. Pikirannya telah terbuka. Tapi dia masih keras kepala. Kakak pertama, kakak kedua, dan kakak keempat sudah turun gunung. Dan mereka belum memenangkan Chen Xuan. Bajingan kecil. Di mana keahlian meramalmu? Katakan padaku kalau begitu, bocah kecil ini, siapa yang akhirnya akan memenangkannya? Takdir raja. Bukan sesuatu yang bisa diuraikan oleh dewi sepertiku. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Setiap ratu dipilih dari antara para dewi yang melindunginya. Posisi ratu adalah milik orang yang mengambil keperawanannya. Saudari, mari kita masing-masing mengandalkan keahlian kita sendiri. Nasibku menyendiri dan buruk. Aku membawa kemalangan bagi suami dan anak laki-laki. Aku sudah menikah dengan 15 suami. Bahkan sebelum malam pernikahan tiba, mereka semua dikutuk mati olehku. Jangan khawatir. Murid kecil kita memiliki kekuatan hidup yang kuat. Tidak bagus. Kau dan murid kecil itu akan menghadapi cobaan dalam 3 hari. Kau melihatnya. Kita harus membantu Chen Xuan. Cepat selesaikan kultivasi dewanya. Ola Changsheng tidak boleh tanpa raja selama 1 hari pun, dalam 1 tahun. Jika Dewa Naga 9 putarannya tidak dapat mencapai tingkat kelima, dia tidak akan bisa kembali ke Ola Changsheng. Aku adalah seorang Dewi Ola Changsheng, dan juga pemimpin Ola loyal dan salah. Ola Changsheng tersembunyi di kota Dongling. Semua ahli harus mematuhiku. Aku ingin melihat orang buta mana yang berani menyentuhku. Kelima guru telah muncul. Masing-masing cantiknya memukau. Guru pertama, wanita dewasa paling perhatian. Guru kedua, Ratu SCL sangat kaya. Guru ketiga, perawat polos tak tertahankan. Guru keempat, superstar manja yang arogan. Guru kelima, bahkan si cantik yang dingin pun menginginkannya. Mengapa guru tidak mengingatkan aku lebih cepat? Menghabiskan 100 juta untuk ginseng membuatku sengsara. Aneh. Kenapa tidak ada yang antre hari ini? Aku adalah murid langsung tabib suci. Ini adalah pil 100 ramuan yang diracik langsung oleh guruku. Menyembuhkan segala penyakit. Bagus. Dari mana datangnya penipu ini? Beraninya kau mengeksploitasi nama tabib suci. Kau bocah ingusan. Lama tak jumpa. Pak tua, kau lumayan juga. Kau telah membuka ulah tangan ajaibmu tepat di sebelahku. Kau bocah kecil. Aku tidak ingin mengganggumu sebelumnya. Sekarang aku telah menerima ajaran sejati dari tabib suci. Klinik bututmu bisa bersiap untuk tutup. Sungguh arogan. Kau mengaku sebagai murid tabib suci. Apakah kau punya bukti? Pil 100 ramuan di tangan tabib dewa ini adalah bukti yang cukup. Lihatlah. Apakah kau mengenaliku? Kau siapa sebenarnya? Jika kau sakit, 1 pil 100 ramuan akan menyembuhkanmu seketika.
Obat ilahi yang diracik sendiri oleh tabib suci. Aku ingin melihat bagaimana obat itu menyembuhkan semua penyakit. Beri aku 1. 20.000. Apa? Apa kau mencoba merampokku? Terserah kau. Omong kosong apa? Tunggu sebentar, aku pergi dulu. Dokter, saya ingin beli 10. Sialan kau. Apa yang kau lakukan di sini? Pak Tua, klinikku tepat di sebelah. Ayo duduk Pak Tua. Apa kau berharap aku cepat mati? Biar ku bilang. Minjil. Jangan halangi aku membeli obat tabib suci. Pak Tua, tidak perlu terburu-buru menemui ajalmu. Ada yang salah dengan pil 100 ramuan ini. Jangan buang uangmu. Urus saja urusanmu sendiri. Biar ku bilang. Kalau bukan karenamu pembawa sial, aku tidak akan menyinggung sekte tabib suci. Dan aku tidak akan berada dalam kondisi yang tak tersembuhkan ini. Yanzuan, kau telah mempermalukan semua tabib. Kau bahkan tidak mau membantu mantan ayah mertuamu. Perseteruanku dengan keluarga Gao telah berakhir. Biarkan aku mengobatimu. Lihat. Beginilah murid sejati tabib suci. Kau pikir kau siapa? Karena kau sangat ingin mati. Terserah kau. Dasar bajingan tak berperasaan. Kau hanya berharap sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Gao kami. Beraninya kau memukulku. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Tak ada air mata sampai peti mati tertutup. Hari ini aku akan mengambil kembali nyawamu. Kakek, Mustahil. Pil 100 ramuan dari sekte tabib suci, dijamin asli. Sembuh seketika, jangan sampai ketinggalan. Jangan tertipu olehnya semuanya. Pil 100 ramuan ini hanya membutuhkan biaya pembuatan 5 yuan. Kau boleh meragukanku, tapi bisakah kau meragukan tabib suci? Tabib suci, bocahmu ini tabib suci. Kau tabib suci. Jika kau tabib suci maka aku ayahnya. Lihat saja dirimu, bahkan hewan peliharaan pun tak menginginkanmu. Kau hanya iri, karena aku menjual obat yang bagus. Aku mengerti, kau takut aku akan mencuri bisnismu. Jadi kau sengaja memfitnah sekte tabib suci kami. Jika kau tidak percaya pada pil kami, kita bisa mengujinya di tempat. Dijamin sembuh seketika. Jika tidak berhasil uangmu kembali. Dan 100 lagi. Dokter, aku mau. Aku akan mencobanya dulu. Tabib dewa ini akan memberimu 1 secara gratis. Bagus. Tidak sakit lagi. Bagaimana mungkin? Baiklah. Kakiku sembuh. Bagaimana mungkin? Biar ku bilang pada kalian semua. Penyakitku. Dia yang menyebabkannya. Bagaimana kau bisa seperti ini? Apa kau tidak punya hati nurani? Ini obat ajaib, kau mengerti. Ini penipuan. Apa semua orang melihatnya? Ini adalah efek dari pil 100 ramuan sekte tabib suci. Aku mau. Beri aku 1, beri aku 1. Pasti ada yang salah dengan pil ini. Tapi, apa sebenarnya masalahnya? Sakit sekali. Rasanya seperti ada serangga yang menggigitku. Bersabarlah. Kau telah dikutuk. Hari ini, setelah meminum pil 100 ramuan, dan setelah kembali, apalagi yang kau lakukan? Aku senang. Jadi aku minum beberapa gelas. Kutukan darah itu tertidur, tetapi alkohol menstimulasinya. Sekarang kutukan itu aktif di otakmu. Kutukan darah memasuki tubuhmu di siang hari, merangsang otakmu, dan membuatmu berpikir kakimu telah sembuh. Sebenarnya itu mengendalikan sarafmu. Kutukan darah memasuki tubuhmu, dan membuat sarang di otakmu. Seiring waktu, kau akan menjadi bonekanya. Tak berbeda dengan sayuran. Kumohon, tolong, selamatkan aku. Ini salah keluarga Gao kami. Tolong selamatkan aku. Aku belum ingin mati.
Ini tercampur dengan kotoran kutukan darah. Pil 100 ramuan bukanlah obat. Itu adalah sarang yang memelihara gudara. Ini adalah ramuan dari sekte tabib suciku. Jujur dan adil. Menyembuhkan semua penyakit. Kamu, tabib abal-abal, hanya cari untung. Turun ke sini bajingan. Kenapa kau lagi? Obat ini sama sekali bukan buatan sekte tabib suci. Bicaralah, siapa yang memberikannya padamu? Omong kosong. Ini adalah obat suci dari sekte tabib suci. Sekte tabib suci adalah klanku. Kau masih berani menipu di depanku. Katakan padaku, siapa yang memberimu obat itu? Aku tidak tahu. Lepaskan aku. Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku yang biarkan kamu merasakan keajaiban obat ini. Aku akan bicara. Jangan buat aku memakannya. Sepertinya kau tahu rahasia obat ini. Ini milik Wang Hao. Wakil ketua Ola Shongye memberikannya padaku. Wang Hao. Jadi kau pelakunya. Wang Hao, jika kau berani menyentuhku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Jika kau tidak ingin dia mati, datang sendiri ke klub malam. Tidak terduga, kan? Wang Hao, kau benar-benar memberiku obat bius. Aku akan merobek tendonmu dan menguliti kulitmu. Perempuan celaka. Aku sudah muak denganmu. Hari ini aku ingin merasakan bagaimana rasanya menunggangimu. Pak Non anggota tidak diperbolehkan masuk ke sini. Aku sedang mencari Wang Hao. Angin apa yang membawa Tuan Shen ke sini? Aku ingat sekarang, sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Katakan di mana guru kelima. Tebak. Tapi aku harus bilang, sosok istri guru kelima benar-benar sesuatu. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana guru kelima? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut di kepalanya, aku akan membuat seluruh keluargamu lenyap. Dupa pemikat. Bajingan. Kau berani memukulku. Hajar dia. Aku memanggilmu Tuan Chen, dan kau masih menggangguku. Seret dia masuk. Chen Zua, mengapa kau melakukan ini? Kau bisa saja pergi dengan caramu sendiri. Dan aku bisa saja pergi dengan caraku sendiri. Tapi kau justru memprovokasi aku di pelelangan. Kau tidak bisa bertindak semena-mena di kota Dongling. Bebaskan guru kelima segera. Bocah ini wilayahku. Kau akan menyesali ini. Selama bertahun-tahun Wang Hao, aku tidak pernah menyesali apapun. Lihat berkat kau. Aku mempertaruhkan nyawa untuk Ola Shongye, mengabdikan diriku sepenuhnya. Bahkan jika aku tidak mencapai apapun, aku tetap berusaha. Tapi bajingan Mu Zuiying itu tidak hanya memonopoli kekuasaan ketua aula, tapi juga ingin aku menjadi anjing untuk musi tidak berguna. Menjadi anjingku adalah suatu kehormatan. Aku sudah memberimu mukakan. Hari ini, kau masuk ke Aula Shongye, dan kau tidak akan pergi hidup-hidup. Chen Xuan, Bukankah perempuan jalang ini gurumu? Aku ingin semua orang di Aula Shongye tahu. Ketua aula mereka yang terhormat adalah pelacur murahan yang bisa dimiliki semua orang. Wang Hao, tunggu saja kau. Tak tahu malu. Kalian guru dan murid diskusikan dengan hati-hati. Aku akan keluar dulu, supaya kalian tidak malu.
Chen Xuan. Chen Xuan. Guru maafkan aku terlambat. Chen Xuan. Chen Xuan, tubuhmu sangat panas. Aku telah dibius. Chen Xuan, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jika kau tidak bisa melakukannya, ada banyak orang yang menunggu di luar. Wang Hao, beraninya kau. Apa yang tidak berani? Kau bocah ingusan, kau pikir kau bisa melawan aku? Kau masih bau kencur. Mulai saja. Atau ganti. Aku hanya akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Chen Xuan. Guru kelima. Aku. Chen Xuan. Daripada bersama orang lain, lebih baik kuberikan padamu sekarang. Selama kau mau. Aku akan mandi sekarang. Benar. Mandi. Ayo mandi bersama. Mandi pasti akan menenangkan kita. 5 menit lagi. Kesabaranku terbatas. Wang Hao, aku tidak akan mengampunimu. Menolak arak, malah dipaksa minum hukuman. Wang Hao, keluar kau dari sini. Kau bocah. Mubai, apa yang kau lakukan di sini? Ada apa, tabib Dewa Chen? Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Berhenti berpura-pura bodoh denganku. Kau mencuri wanita tabib Dewa Chen, apa kau bosan hidup? Bukankah kau cukup tangguh barusan? Hancurkan aku. Tunggu saja sampai kau di kursi roda seumur hidupmu. Bocah. Cukup sombong. Hari ini aku akan mengambil wajahmu ini dan merobeknya. Berani tidak menghormati tabib Dewa Shen, kau cari mati. Kau. Tuan kelima, mengapa kau di sini? Menculik Tuan Chen tepat di depan hidungku. Apa kau pikir aku kaisar bawah tanah Jiandong sudah mati? Wu Mubai, ini bukan kota bawah tanahmu. Ini wilayah Ola Shongyiku. Ola Shongye dan kota bawah tanah selalu tidak ikut campur urusan satu sama lain. Kau membawa anak buahmu ke sini hari ini, melanggar aturan. Di Ola Shongye aku hanya mengakui Bu Zuiying. Apa itu wakil ketua aula? Kau. Simpanan tentara bayaranmu. Baru saja berbaring di tempat tidurku beberapa saat yang lalu. Kau anjing pengkhianat. Aula Shongyi berada di bawah kendaliku sekarang. Jika bukan karena rasa hormatku padamu sebagai penguasa Jiandong, jangan ikut campur. Aku masih memanggilmu Tuan Wu. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti mereka. Dicincang dan diberikan kepada anjing. Saat aku membuat nama untuk diriku sendiri di Jiandong, kau masih menyusu pada puting ibumu. Coba aku, kalau kau berani. Wu tua, pedang kesayanganmu benar-benar sudah tua. Sampai membiarkan bocah ingusan seperti itu mengendalikanmu. Bagaimana kau masih bisa berkeliaran di Jiandong? Tuan Jiang, apa yang membawamu ke sini? Dupa pemikat jiwa. Barang tercela. Bebaskan Tuan Chen sekarang juga. Aku tidak pernah menyangka Chen Xuan yang tidak berguna itu bisa mengganggu dua dewa besar Jiandong di atas dan di bawah tanah. Bagaimana mungkin orang tidak berguna tanpa kultivasi bisa melawan aku? Aku bisa menghancurkannya sekarang juga, seperti menghancurkan semut. Wang Hao, kau berani sekali. Setelah kultivasiku pulih, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membuat lentera dari kulitmu. Kamu tidak tahu langit tinggi, tanah tebal. Kau bahkan tidak tahu siapa yang kau ganggu. Serangga kecil berani bertindak sombong di depan Tuan Chen.
Tidak mungkin. Efek dupa pemikat jiwa bertahan selama 7 hari 7 malam. Bagaimana kau bisa pulih begitu cepat? Benda keji ini. Aku tuan mudamu dapat menghilangkannya hanya dalam 1 jam. Beraninya kau menyentuh guruku. Mati. Siapa kau? Kenapa kau tahu Dewa Naga 9 putaran? Kau tak pantas tahu. Kalian orang tua, kota Dongling akan segera menjadi milik gerbang penyucian. Kalian tidak akan bertahan lama. Gerbang penyucian. Katakan padaku hubunganmu dengan gerbang penyucian. Bukankah gerbang penyucian telah dimusnahkan berabad-abad yang lalu oleh sektesinya? Gerbang penyucian ahli dalam racun-racun jahat. Ini pasti berhubungan dengan peracunanku sebelumnya. Aku meremehkanmu. Tuan Chen, bocah Wang Hao ini pasti terkait dengan peracunan keluarga Jiangku. Serahkan dia padaku. Aku akan memaksanya membuka mulut dan membuatnya menceritakan semua tentang gerbang penyucian. Dia milikmu sepenuhnya. Apa kabar? Aku telah menetralkan efek dupa pemikat jiwa. Akan segera bangun. Apa yang diramalkan telah terjadi. Untungnya itu bukan bencana. Aku baru saja tahu dari Wang Hao bahwa gerbang penyucian telah kembali. Setelah 2 pertempuran taruhan, sisa-sisa gerbang penyucian melarikan diri ke Dongling. Tidak 5 elemen telah bergeser. Guru, apa maksudmu? Yang akan dilayani oleh kelima guru kita di masa depan bukanlah dirimu. Kali ini gerbang penyucian muncul di Dongling, pasti ditujukan untukmu. Aku akan menemui kakak kedua sekarang. Minta dia menyiapkan sejumlah dana untukmu. Ingatlah untuk ekstra hati-hati. Aku akan tinggal di rumah dan merawat kakak kelima. Hotel guru kedua. Tidak ada hal tak terduga yang bisa terjadi. Cepat panggil Tuan Wang Sang Dewa Abadi. Jangan halangi jalan, biarkan aku masuk. Orang tuamu kerasukan. Setiap hari orang seperti Anda, seorang dukun penipu, jumlahnya tidak sedikit, nak pengikut Tuan. Sudah penuh. Ingin menyelamatkan seseorang dan mendapatkan pahala, Anda harus mencari tempat lain. Yang di dalam adalah Wang Kang, orang terkaya di Kyoto. Dia ingin pasti memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, seperti kita sekarang. Pergi ke tempat lain, jangan menghalangi jalan. Tuan. Pil 100 ramuan. Berhenti. Jangan dimakan. Itu terinfeksi cacing berbisa. Bocah. Beraninya kau meragukan Tuan Wang Sang Dewa Abadi? Ini adalah pil 100 ramuan yang disempurnakan secara pribadi oleh tabib suci. Dapat menyembuhkan semua penyakit. Dijamin menetralkan semua racun. Lalu Kang, apakah aku tidak akan mengenali obat tabib suci? Anak sombong. Beraninya kau mengaku kerabat dengan tabib suci. Anak muda, kau cukup berani. Tapi dahimu gelap. Bencana akan menimpamu hari ini. Alismu menunjukkan kehilangan kekayaan. Kau ditakdirkan menjadi pengemis seumur hidup. Dan ditakdirkan menjadi bujangan seumur hidup. Perbuatan baik setiap hari. Dan aku tidak akan membebankan biaya sepeser pun. Nah, sebaiknya kau bersikap baik. Tuhan, seorang dokter tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, bukan? Kau Tidak sopan untuk tidak membalas budi. Aku juga akan memberimu beberapa patah kata.
Apakah kau kesulitan tidur akhir-akhir ini? Tidak nafsu makan? Sakit perut dan sembelit? Fungsi di bawah sana juga sangat buruk. Bagaimana kau tahu? Kau mengalami penyumbatan energi. Aku bisa menyembuhkanmu. Jangan konyol. Aku tidak sakit. Kau pengemis. Kau benar-benar mengira kau seorang tabib suci. Apakah aku tabib hebat atau tidak? Kau akan segera tahu. Nah, kau tunggu saja. Aku telah menembus tingkat ketiga dari Dewa Naga 9. Membuka mata langitku. Aku bisa melihat Ki Jahat. Tidak bagus. Racunku sudah masuk ke otaknya. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu mengobati Tuan tanpa izin? Dewa Abadi. Pergi buang air besar sana. Kau tidak punya urusan di sini. Kau bocah mencoba mencuri mangkuk nasiku. Terlalu percaya diri. Lihat bagaimana Tuan Wang Sang Dewa Abadi menangani dirimu. Sakit. Lepaskan. Berhenti. Tuan Anda sudah bangun. Kau bocah. Tuan itu semua salah bocah itu. Kepalaku terasa jauh lebih jernih. Apa? Suruh dia kemari. Kau telah membuat dirimu dalam masalah serius, Nan. Beraninya kau menyinggung Bos Wang, keluarga Wang dari Jindu tidak akan melepaskanmu. Diam. Jangan bersikap tidak hormat kepada tabib dewa kecil. Terima kasih tabib dewa kecil telah menyelamatkan hidupku. Saya dari keluarga Wang dari Jindu. Jika tabib dewa kecil tidak keberatan, datang dan duduklah bersamaku. Tuan muda, sudah berapa tahun Anda berkultivasi? Aku tidak bisa begitu saja mengatakannya. Aku telah memupuk keabadian sejak aku berada di dalam kandungan. Bisakah aku? 10 tahun. Kultivasi Anda masih dangkal. Tetapi teknik Anda bagus. Apakah Anda tertarik untuk menjadi pengikut saya? Sebanyak ini? 100 juta. Tabib dewa kecil. Meskipun keahlian Anda luar biasa, kultivasi Anda masih dangkal. 10.000 sebulan untuk permulaan. Hanya 10.000. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Tuan sendiri yang mengundangmu. Kau menjadi pengikut keluarga Wang adalah sebuah berkah. Kau telah berkultivasi selama 100 tahun. Dengan tingkat kultivasi Anda, bahkan 10.000 terlalu banyak. Hai Dewa Abadi Wang. Kita semua sesama kultivator. Jangan ribut dengan tabib dewa kecil. Tabib dewa kecil, bisakah Anda membantu saya? Tentu saja Bos Wang. Bantu aku mencapai keabadian dan naik ke Aula Changsheng. Anda ingin pergi ke Aula Changsheng? Aula Changsheng adalah tempat suci yang diimpikan semua kultivator untuk dicapai. Hanya dengan memasuki Aula Changsheng, seseorang dapat benar-benar memasuki jalan agung kultivasi. Nah, betapa bodohnya kau? Tunggu sebentar. Beraninya kau. Ini adalah obat dewa. Memakannya dapat meningkatkan kultivasi Anda. Kultivasi memperpanjang umur. Aku belum minum obat apapun. Sebelum kakiku, aku sudah berada di kursi roda selama 10 tahun. Bos Wang, apakah Anda baru-baru ini mengalami indera yang melemah dan kehilangan rasa? Bagaimana kau tahu? Keluar harus ada tabib di samping.
Kau sampah tak becus. Kau hanya beruntung telah menyelamatkan tuan kami. Dengan kultivasimu yang cuma 10 tahun, kau berani mempermalukan dirimu sendiri di depan umum. Jangan mempersulit tabib ilahi kecil. Penyakitku. Aku telah mencari ke seluruh Dongling, menemui semua spesialis terbaik, dan tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Itu karena mereka semua tidak seterampil aku. Baiklah, beri tabib ilahi kecil kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Baiklah. Dia hanya bocah ingusan. Kau hanya menusuk beberapa jarum, dan penyakit tuan kami akan sembuh. Maka semua spesialis, Dongling, sebaiknya mengemis makanan saja. Bos Wang, jika Anda tidak percaya padaku, Anda dapat mencoba makan sesuatu sekarang. Untuk melihat rasanya ada apa tidak. Aku sembut. Aku belum makan. Senak ini sejak lama. Memang tidak bisa menilai orang hanya dari penampilannya. Tabib ilahi kecil. Jadi berapa nomor? 1 juta sebulan. Tetaplah di sisiku. Jadilah dokter pribadiku. Bagaimana? 1 juta? Bos Wang, jika ada kebutuhan lain kali, aku akan datang kepadamu. Makhluk tak tahu diuntung. 1 juta? Junior ini pamit. Bos Wang, obat adalah 3 bagian racun. Sebaiknya jangan minum obat sembarangan. Apa yang kau tahu, Nang? Ini dari sekte tabib suci. Obat yang dikembangkan secara pribadi oleh tabib suci. Tak ternilai harganya. Baiklah, gerbang penyucian mengutuk seluruh kota. Merusak reputasiku sebagai tabib suci. Tabib ilahi kecil. Pintu keluarga Wangku selalu terbuka untukmu. Bos Wang, ingatlah untuk tetap dekat dengan pinggir jalan di malam hari, atau akan ada bencana berdarah. Bencana darat. Terima kasih atas peringatannya, tabib ilahi kecil. Lelukon. Tuan akan mengalami bencana darat. Tidakkah aku tahu itu? Kita lihat saja nanti. Aku pernah dibimbing oleh 3 saudari abadi. Kata-kata emas ucapan berlapis besi. Kata-kata mereka tidak pernah salah. Kultivasi 3 saudari abadi begitu mendalam. Mereka hanya bisa diamati dari jauh. Sulit didekati. Aku juga berpikir begitu. Tabib ilahi kecil. Mohon tunggu. Tabib ilahi kecil. Kau sangat membantuku. Dan bahkan tidak meminta uang. Kau harus mengambil ini. Ini adalah undangan ke Paviliun Harta Karun. Di seluruh Dongling, yang memiliki undangan Paviliun Harta Karun, tidak lebih dari 10 orang. Itu simbol status. Milikilah ini, semua harta dan tumbuhan spiritual Dongling. Bukankah mudah didapat seperti membalikkan tangan? Bos Wang, bukankah hadiah ini terlalu berharga? Tabib ilahi kecil. Selama kau bisa membantu, aku naik ke Aula Changsheng. Aku akan membeli seluruh Paviliun Harta Karun. Memberikannya padamu bukanlah hal yang berarti. Mengolah teknik medis, mengolah dan memelihara karakter, berlatih seni bela diri, memperkuat fisik Anda. Bos Wang, tidak perlu terlalu terobsesi dengan kultivasi, bahkan para dewa iri pada manusia. Sebenarnya Aula Changsheng tidak sehebat itu. Kau salah. Untuk bertemu langsung dengan penguasa Aula Changsheng adalah keinginan seumur hidupku. Anda akan melihatnya suatu hari nanti. Tapi, Chen Zuan masih muda. Bagaimana dia bisa mengintip rahasia surga? Dia bahkan berani mengatakan bahwa Tuan akan mengalami bencana darat. Betul. Semakin dalam kultivasi seseorang, semakin sulit untuk memprediksi nasib mereka. Lagi pula aku punya obat spiritual. Bagaimana mungkin bocah ingusan melihatku dengan mudah? Tapi anak itu benar-benar tidak tahu berterima kasih.
Dia berani menolak menjadi pengikut Tuan. Lupakan saja, setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Tidak mungkin kebetulan sekali kan? Bencana darat. Ayo pergi ke Jalan Fulin dan temukan tabib ilahi kecil. Tabib abadi kecil itu sungguh ajaib. Dihitung dengan tepat, hampir kehilangan nyawaku yang tua ini. Silakan antri di pintu depan. Berani sekali tuanku sendiri datang ke depan pintumu. Memberimu muka. Klinikmu yang bobrok ini. Masih berani menyombongkan diri di depan keluarga Wangku. Diam. Tidak bisakah kau lihat tabib kecil itu sedang sibuk? Dewa Wang menganggap kuilku kecil. Belok kiri di pintu keluar untuk rumah sakit besar. Pertanda yang sangat buruk. Kau bocah ingusan. Tanggal kematianmu sudah dekat. Bahkan Yama pun tak dapat menghitung nasib tuan muda ini. Kau ini makhluk apa? Kau meragukanku. Kau meragukan 3 saudari abadi para kalkulator ilahi. Sejujurnya, Tuan abadi ini dibimbing secara pribadi oleh 3 saudari abadi. Kebetulan sekali guruku juga salah satu dari 3 saudara abadi. Jadi itu artinya, kau adik laki-lakiku. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar guru ketiga menyebutmu? Memiliki murid bodoh sepertimu sebodoh babi. Kau bocah kecil, apa yang kau tahu? 3 saudari abadi memiliki 3.000 murid. Mereka sangat menghargai latar belakang. Aku adalah murid pertama kuil King Yun. Kuil King Yun adalah kuil Tao paling makmur. Dari mana asalmu? Sekte Tabib Suci. Bocah ingusan sombong yang bodoh. Beraninya kau mengucapkan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Apa itu Sekte Tabib Suci? Sekte Tabib Suci adalah leluhur dari semua tabib suci. Semua dokter di dunia akan patah leher untuk berlatih di sana. Mendengar orang membual tentang itu selama 20 tahun. Kau tidak bosan mengatakannya, tapi aku bosan mendengarnya. Bahkan jika Sekte Tabib Suci mengundangku, aku tidak akan pergi. Teruslah menyombongkan diri. Apa kau pikir kau tabib suci? Tabib kecil ajaib, kau tak boleh berkata begitu. Setiap 10 tahun Sekte Tabib Suci memilih 1 talenta. Mereka hanya memilih para jenius yang terlahir dengan tulang abadi. Bakat seperti itu hanya ada 1 dari 10.000. Jadi Sekte Tabib Suci lenyap ratusan tahun yang lalu. Sejauh yang kutahu, Sekte Tabib Suci hanya meninggalkan 1 murid terakhir. Itulah tabib suci terakhir dari Sekte Tabib Suci. Siapa? Sepertinya namanya Zuan sesuatu. Apel. Bukan urusanmu. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Setiap tabib suci menggunakan giok naga sebagai tanda pengenal. Kau. Apa yang tergantung di lehermu itu? Giok naga. Ini adalah tanda pengenal pemimpin Sekte Tabib Suci. Aku tidak ingin menjadi orang yang terkenal, tapi aku menunjukkan kartuku sekarang, tidak perlu berpura-pura lagi. Tuan muda ini adalah tabib suci. Wah, rubah kecil yang licik. Menggunakan giok palsu untuk menipu orang. Giok ini retak pasti palsu. Giok naga ini mengandung besi hitam berusia 1000 tahun. Bagaimana bisa pekat? Giok naga ini adalah artefak yang menyegel kultivasiku. Jadi bagaimana dengan besi hitam berusia 1000 tahun? Tidak mampu menahan Dewa Naga 9 putaran. 1/10 dari kekuatannya. Tuan, ayo kita kembali dulu. Anak ini penuh kebohongan. Sungguh berani. Tidak hanya menyamar sebagai murid 3 saudari abadi, tetapi juga tanpa malu mengaku sebagai tabib suci. Tuan Wan menerima ajaran sejati dari 3 saudari abadi, astrologi dan ramalan terbaik di Dongling. Tidak pernah salah. Tabib dewa muda begitu sombong. Hari-hari ini yang terbaik adalah mendengarkan sang abadi. Jaga tingkah lakumu. Nah, ingatlah pelajaran hari ini. Hargai hidupmu. Jangan terlalu sombong. Chen Xuan, apa kau haus? Aku akan menuangkan air untukmu. 3 saudari abadi, peramal ilahi 100 li. Guru ketiga, mengapa Anda di sini? Aku hanya khawatir si kecil nakal ini bekerja terlalu keras. Karena aku berjanji untuk menjadi asistenmu. Aku harus menjagamu dengan baik. Bukankah seharusnya aku menjagamu dengan baik?
Anak laki-laki keluarga Wang. Kau masih hidup. 3 saudari abadi. Yang mulia. Lama tak jumpa. Sudah 10 tahun, sejak kita berpisah di Jingdu. Terima kasih 3 saudari abadi, karena telah menyelamatkan hidupku waktu itu. Jika kau tidak meramalkan, Wang Hao mengutak-atik mobilku. Aku pasti sudah mati. Terima kasih kembali, menukar sepasang kaki dengan nyawa. Itu kesepakatan yang bagus. Tapi kakimu sudah sembuh sekarang. Nyaman. Keahlian guru ketiga. Sungguh luar biasa. Berbaring bahkan lebih nyaman. 3 saudari abadi. Anak yang pandai bicara ini. Apakah dia benar-benar muridmu? Kau cukup usil. Bukan dia, tapi kau. Kakak senior terkasihku. Apakah kau percaya padaku sekarang? Kakak senior. Guru ketiga. Tuan Wang bilang dia muridmu. Jadi aku memanggilnya kakak senior. Itu tidak terlalu berlebihan kan? Muridku. Siapa namamu? Meniru aku dan menipu orang. Tahukah kau konsekuensinya? 3 saudari abadi. Saya Wang Cheng sang murid utama Kuil Qingyun. Aku ingat sekarang. Itulah kuil pencuri yang mengkhususkan diri dalam menipu Wang lupa. 3 saudari abadi ampuni hidupku. Kau menyembuhkan kaki Wang Kang. Ya, Berani. Menipu adalah satu hal, tapi kau berani berkolusi dengan gerbang penyucian. Dan menggunakan racun jahat untuk menyakiti orang. aku tidak. Mohon 3 saudari abadi selidiki dengan jelas. Apa ini? 3 saudari abadi. Ini adalah obat dewa yang diracik sendiri oleh tabib suci. Tabib suci ada di sini. Apa kau yakin? Apel. Ini aku. Mustahil. Bagaimana mungkin bocah ini adalah tabib suci? Berani. Chen Xuan adalah keturunan generasi ke-89 dari sekte tabib suci. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Kau benar-benar seorang tabib dewa. Tabib dewa kecil. Akulah Wang yang buta. Aku salah menuduhmu tabib dewa The kecil. film was Terimalah aku translated sebagai and muridmu. narrated Apa? by M Media. Itu tidak akan berhasil. Bos Wang silakan bangun. Tidak, kau adalah seorang tabib suci, dan seorang murid dari 3 saudari abadi. Jika kau bisa menerimaku sebagai muridmu, itu akan menjadi kehormatanku. Bagaimana mungkin aku? Aku belum pernah menjadi guru siapapun. Chen Xuan, dengan kultivasimu saat ini kau bisa meninggalkan sarang. Karena kau memiliki hubungan dengan keluarga Wang. Terimalah Wang Kang sebagai muridmu. Apa keluarga Wang yang terhormat dari ibu kota menjadi murid bocah ini? Karena guru ketigaku telah berbicara, aku akan menerimamu sebagai muridku. Bagus. Kau terkena racun yang sangat parah. Jika aku terlambat sedetik saja, kau pasti sudah mati. Siapa yang memberimu pil 100 ramuan ini? Itu adalah kepala keluarga Wang. Pelayan yang baru dipekerjakan. Wang Jin. Dewa Naga 9 putaran layan disebut. Teknik kultivasi utama Ola Changsheng. Sayangnya tubuh ini terlalu lemah. Bahkan tidak bisa menembus tingkat pertama. Ketua sekte, bocah itu Chen Xuan, telah mencari Wang Kang. Aku curiga dia sudah tahu tentang Gudara. Jadi bagaimana jika dia tahu? Gudara sekarang mengendalikan 4 keluarga besar. Semua sumber daya terbaik Donglin sekarang berada di tangan gerbang penyucianku. Hanya mengandalkan dia seorang, bocah ingusan. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Ayahnya mungkin Raja Ola Changsheng. Tetapi 100 tahun yang lalu, bukankah dia masih memilih untuk binasa? Bersama kita akan menuju tanpa batas. Dan aku masih hidup. Meskipun aku mengandalkan secerkah jiwaku yang melekat pada muridku Wang Hao untuk terlahir kembali dengan kekuatan dan pengalaman yang telah kukumpulkan selama seabad terakhir, bagaimana Aula Changsheng bisa melawan gerbang penyucianku kali ini? Entah keberuntungan macam apa yang dimiliki bocah Chen Xuan ini, secara tak sengaja menemukan memiliki 5 guru yang begitu kuat. Kau pasti sedang membicarakan kelima Dewi Aula Changsheng. Sungguh keberuntungan. Aku tidak menyangka Aula Changsheng kelima dewinya turun gunung begitu cepat untuk melayaninya.
Kelima Dewi. Ini salahmu sendiri, karena datang ke pintuku. Jangan salahkan aku, karena tidak bersikap lembut. Selama aku menangkap kelima Dewi ini, Dewa Naga 9 putaran akan lengkap. Ini adalah Inidu betina. Sebelumnya di tubuhmu adalah Gujantan. Gujantan sekarang sedang birahi. Jika kau tidak menekannya dengan Gu betina, sebelum malam ini berakhir, kau akan meledak dan MATE. Jangan khawatir. Setelah kekuatan dewaku sepenuhnya terlola, aku pasti akan mengangkat keluarga Zul ke alam abadi. Wang Kang adalah orang terkaya di Jingdu. Dia mengabdikan diri untuk mencari keabadian dan Dao. Melaluinya, memperkenalkan pil 100 ramuan ke Jingdu adalah pilihan terbaik. Dalam 3 hari, kita bisa menggunakan peluncuran obat baru keluarga Wang untuk mendorong pil 100 ramuan ke pasar. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Dimengerti. Selama pil 100 ramuan memasuki Kyoto, dominasi Tuan Sekte secara alami akan berada dalam genggaman kita. Guru ketiga. Ini adalah cacing Gu yang dipelihara oleh gerbang penyucian. Aku bertanya-tanya barang bagus apa itu? Ternyata itu hanya produk setengah jadi. Produk setengah jadi memiliki khasiat yang hebat. Itu hanya trik kecil. Jika pil 100 ramuan dijual di Dongling, maka semua orang akan dimanipulasi dan dikendalikan. Kurasa gerbang penyucian kali ini ingin berkumpul kembali dan bangkit kembali. Biarkan dia bermimpi. Sekte-sekte jahat ini seharusnya sudah punah semua 100 tahun yang lalu. Aku dan gerbang penyucian memiliki dendam dalam atas kematian ayahku. Aku tidak akan pernah membiarkannya mencelakai dunia lagi. Tidak bagus. Dua energi bentrok kejahatan ganas menguasai tubuh pemimpin gerbang penyucian. Dia sebenarnya masih hidup. Aku takut pemimpin gerbang penyucian menggunakan metode jahat untuk mempertahankan jiwanya. Dia mempertahankannya. Sekarang, dia mungkin telah menggunakan teknik umur panjang dan terlahir kembali di tempat lain. Saat ini, Dewa Naga 9 putaranku baru mencapai tingkat ketiga. Jika aku tidak mengintensifkan latihanku, aku khawatir aku tidak akan menjadi tandingannya. Chen Xuan, bukankah kita di sini untukmu? Nak bodoh, apa kau lupa? Untuk mengolah kekuatan ilahi, kau harus memiliki kami para dewi untuk melayanimu. Jangan khawatir, kami akan membantumu. Chen Xuan. Teknik Dewa Naga 9 putaran tidak mudah untuk dikuasai. Mengandalkan dirimu sendiri akan sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Kami para gurumu akan membantumu mengolah kekuatan ilahimu. Chen Xuan, guru telah membuat ramalan dan meramalkan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat bagimu untuk berlatih. Dewa Naga 9 putaran, kesempatan sempurna. Niat para saudari adalah niatku. Chen Xuan, kesempatan hanya datang sekali. Waktu dan air pasang tidak menunggu siapapun. Guru kelima, tolong bantu aku dalam waktu sesingkat mungkin memupuk kekuatan ilahi. Chen Xuan, guru pertama memilikimu. Stocking sutra hitam favorit. Chen Xuan, aku ingin menginap malam ini. Hotel mana? Chen Xuan, berlatihlah dengan guru ketiga. Keberuntunganmu belum datang. Aku bintang besar. Kalian semua harus memberiku kelonggaran. Chen Xuan, guru kelima, yang paling perhatian. Chen Xuan, kemarilah. Guru pertama akan memeriksa denyut nadimu. Guru pertama, untuk apa kau memeriksa denyut nadiku? Tentu saja untuk memberikan obat yang tepat. Memberimu resep yang kuat. Guru pertama. Ini aku. Sisakan kamar untukku. Suite presidensial paling mewah. Dan juga, mulai besok, Hotel Longgua harus benar-benar bersih. Tidak diperbolehkan diganggu oleh siapapun. Bagaimana dengan ranjang bundar? Besok hapus semua jadwal-jadwal.
Pengolahan ganda pada waktu. Dapat menyerap saripati matahari dan bulan. Bagaimana menurut kalian saudari-saudari? Pencapaian besar kekuatan ilahi. Selamat atas kembalinya Raja. Selamat atas kembalinya Raja. Guru, apa yang sedang kalian lakukan? Murid kecilmu, raja atau bukan? Waktu itu, pengkhianat gerbang penyucianku, meskipun semuanya dimusnahkan. Tapi sekte tabib suci juga rusak parah. Raja tua telah gugur. Dia mempercayakan Tuan Muda kepada kami 5 dewi untuk dibesarkan, untuk membantumu menyempurnakan kekuatan dewamu. Sekarang, setelah kekuatan ilahi lengkap, Raja tua akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Jika bukan, karena kelima guru bantuan, aku tidak akan pernah menembus tingkat kelima. Terima kasih kelima guru telah membesarkan dan mengajariku. Nak bodoh, ini adalah milik kelima guru selir kami misi. Sekarang pelatihanmu sudah selesai. Akhirnya tiba saatnya untuk membalaskan dendam ayahmu dan menyelesaikan masalah ini. 3 hari dari sekarang, obat baru Wang Hao, acara peluncuran, akan meluncurkan pil 100 ramuan. Menurut spekulasi saya, dia tidak hanya ingin menggunakan tangan Wang Kang untuk mengendalikan Dongling, tetapi juga ingin membawa pil 100 ramuan ke Jingdu. Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang. Dia pikir dia The siapa? film was translated Beraninya and dia bertindak narrated by sembrono di Dongling. Media. Tidak usah terburu-buru. Wang Kang adalah laki-lakiku. Dia memberitahuku, 3 hari dari sekarang, Wang Hao akan berada di acara peluncuran obat baru keluarga Wang mereka. Acara peluncuran milik keluarga Wang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menanyakan tentang gerbang penyucianku. Gerbang penyucian, aku menyuruh Wang Kang dengan sengaja melepaskan berita tentang penyakit kritisnya. Mengatakan dia membeli pil 100 ramuan dalam jumlah besar. Bajingan Wang Hao itu mengkhianatiku. Kali ini, hutang lama dan baru akan diselesaikan bersama. Beraninya kau? Apa kau tahu siapa aku? Aku, Presiden Asosiasi Medis Dongling. Tuan lama kita adalah seseorang yang bisa kau temui. Kau. Ku dengar bos Wang sakit parah. Jadi aku khusus membawa pil 100 ramuan ini. Jika kau menunda perawatan bos Wang, awas kepalamu. Dengan pil 100 ramuan ini, saya menyelamatkan nyawa bos Wang. Dan saya akan menjadi pengikut keluarga Wang. Nantinya, semua kekayaan dan kehormatan akan menjadi milikku. Bagaimana bocah ini bisa masuk? Apakah kau berbicara tentang aku? Tentu saja aku di sini untuk melihat muridku. Murid? Bocah berambut kuning kau, pantas menerima murid magang. Kau pasti mencoba menjadi pengikut bos Wang. Aku tidak suka menjadi pengikut keluarga Wang. Keluarga Wang keluarga terkaya di Jingdu, sedang gencar merekrut pengikut dari seluruh dunia. Siapapun yang bisa menarik perhatian, bos Wang akan memiliki kehidupan yang kaya raya dan terhormat. Siapa itu? Membuat keributan seperti itu di depan pintu. Bukankah ini Tuan Wan? Tahun lalu di konferensi pertukaran medis, kita bertemu. Jadi itu Presiden Liu? Ada urusan apa kau kemari? Ku dengar bos Wang sakit, jadi aku datang untuk mengantarkan obat. Ini adalah obat dewa yang disempurnakan oleh tabib suci. Saya di sini untuk menawarkan jasa saya, berharap untuk menjadi pengikut bos Wang. Baiklah. Masalah ini, biar aku yang urus. Tuan Wang, keluarga Wang sangat menginginkan bakat, dan secara luas merekrut mereka yang memiliki kemampuan luar biasa. Tapi seseorang dengan niat jahat seperti itu, kehilangan etika medis mereka, bahkan tidak boleh dipertimbangkan. Tabib Dewa Chen, mengapa kau juga ada di sini? Dasar anak kurang ajar. Apa kau sengaja menentangku? Kau terlalu percaya diri. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kau ingin menjadi tamu keluarga Wang. Kau berdelusi. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Sampai tidak menghormati tabib Dewa Chen. Tuan Wan, jangan tertipu oleh anak ini, dia hanya dukun. Diam. Kultivasi dan keterampilan tabib Dewa Chen. Bagaimana mungkin kau menyaksikan hal seperti itu? Persis seperti dugaanku, tikus setelah mencium aroma bergegas datang. Nah, kau tidak tahan. Aku menjadi pengikut keluarga Wang. Kami tidak menerima lagi pengikut untuk keluarga Wang. Kuotanya sudah penuh. Apa? Tuan Wan, kenapa Anda percaya cerita sepihak bocah ini saja? Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Seorang pengikut untuk keluarga Wang yang terhormat dari Jingdu
bukanlah posisi yang pantas untukmu. Saya presiden asosiasi medis yang terhormat. Tidak layak, dan dia hanya seorang dokter keliling layak. Kau orang bodoh yang lancang. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan tabib Dewa Chen. Guru, aku hanyalah individu yang rendah hati. Aku tidak punya keinginan untuk bersaing dengan Presiden Liu. Tuan Wan, bocah ini tidak mungkin menjadi muridmu kan? Muridku. Orang tua jangan bicara omong kosong. Tabib Dewa Chen aku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak pernah menyangka Tuan Wang bahwa Anda, sebagai murid utama Kuil Qingyun, akan merendahkan diri dengan mengangkat seorang penipu sebagai muridmu. Apa kau tidak takut menjadi bahan tertawaan asosiasi medis? Jika aku bisa menjadikan tabib Dewa Chen sebagai muridku, aku akan mati dengan bahagia. Siapa yang begitu berani membuat masalah di gerbang kediaman Wan? Tuan Anda di sini. Bos Wan, saya membawakan obat Anda. Guru, ada urusan apa Anda kemari? Jika aku tahu Anda akan datang, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda. Muridku sayang, sangat perhatian. Masuk dan duduklah, Guru. Tuan, dukun ini juga punya pil 100 ramuan. Mamang, hama inilah yang menyebabkan begitu banyak kerugian. Seseorang bakar dia untukku. Apa kau gila? Ini adalah obat dewa yang disempurnakan oleh tabib suci. Diam. Beraninya kau memfitnah tabib suci di sini. Seorang dokter tanpa etika medis sepertimu tidak pantas menjadi dokter lagi. Atas perintahku, orang ini sekarang masuk daftar hitam. Keluar dari kota Dongling dan jangan pernah kembali. Jangan percaya bocah ini. Dia hanya seorang dokter keliling dari klinik Kumun. Seorang dokter keliling. Manusia tak tahu diuntung. Lihat ini. Giok naga. Ini adalah tanda tabib suci. Bagaimana kau mendapatkan ini? Dia tabib suci yang sebenarnya. Mustahil. Bocah ingusan ini, bagaimana mungkin dia tabib dewa? Kau buta. Dia tidak. Apakah kau? Tabib Chen adalah pewaris tunggal sekte tabib suci. Menyinggungnya sama saja menyinggung semua tabib di dunia. Kau hanya berpegang teguh pada senioritasmu. Aku tidak akan mempermasalahkannya, tapi kau tahu betul bahwa pil 100 ramuan akan membahayakan banyak orang. Namun demi keinginan egoismu sendiri, kau mengabaikan nyawa manusia. Kau tidak lagi layak menjadi dokter. Seperti dugaanku, semua keluarga kaya dan berpengaruh di Dongling ada di sini. Siapa yang bisa menolak kesempatan untuk hidup abadi? Memanfaatkan kekuatan pedagang Jingdu untuk memperluas pengaruh pil 100 ramuan. Itu langkah yang brilian. Tapi, aku khawatir bocah Chen Zuan ini akan datang dan menimbulkan masalah. Bocah ingusan yang baru berkultivasi selama 10 tahun, seekor anak bawang. Bisakah dia dibandingkan dengan kultivasiku yang telah 100 tahun? Hari ini, aku akan membuat namaku terkenal. Aku akan menunjukkan padanya bahwa sekte tabib suci tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gerbang penyucianku. Tapi kelima guru luar biasa kuat. Hanya dengan hentakan kaki mereka bisa membalikkan Dongling. Aku takut itu bisa buruk bagi kita. Jangan khawatir. Hari ini tidak ada yang bisa menolong Chen Zuan. Saat yang tepat telah tiba. Selamat datang semuanya di peluncuran obat baru Keluarga Wang. Mari kita sambut Kepala Keluarga Wang untuk mengumumkan dimulainya acara. Terima kasih semuanya telah menghadiri peluncuran obat baru Keluarga Wang kami.
Saya Wang sangat berterima kasih. Akhir-akhir ini di Dongling, pil 100 ramuan telah beredar. Yang dikembangkan oleh tabib suci dari sekte tabib suci. Mereka mengklaim bahwa penggunaan jangka panjang dapat meningkatkan energi vital dan memberikan awet muda. Jadi reputasi. Kepala keluarga Wang menjaminnya. Omong kosong. Tuan Wan, Anda pasti keliru. Jika bukan karena pil 100 ramuan ini, bagaimana mungkin kaki Anda yang lumpuh selama 10 tahun bisa sembuh di rumah sakit? Jika ini bukan obat ajaib, lalu apa? Semua orang tahu bahwa semua sekte tabib tunduk pada sekte tabib suci. Tapi 100 tahun yang lalu, ada sekte lain. Sekte itu dikenal karena meramu obat dari manusia, gerbang penyucianku yang keji. Gerbang penyucianku meramu obat dari orang hidup, dukun tak berprinsip. Mengolah gudara, sebuah penyakit parah. Bos Wang, hari ini semua keluarga bangsawan Dongling ada di sini. Kau bicara omong kosong yang sombong, menipu orang banyak dengan kebohonganmu. Apa maksudmu? Apa yang kau katakan? Pil 100 ramuan ini bukan dari tabib suci sama sekali, dikembangkan. Juga bukan obat ajaib. Wang Kang, pil 100 ramuan ini menyembuhkan kakimu. Itu karena gudara masuk ke tubuhku dan mengendalikanku. Jika aku meminumnya lagi, aku akan menjadi daging busuk wadah untuk gudara. Wang Hao, kau ingin memakaiku untuk menyebarkan pil 100 ramuan ini ke seluruh Dongling. Kau mimpi. Hari ini di depan semua keluarga bangsawan Dongling, aku akan menjelaskan posisiku. Kau ingin membantu gerbang penyucian bangkit kembali. Itu angan-angan kosong. Sekarang kau telah diracuni oleh Guku. Dan kau masih begitu sombong. Apa kau ingin mati dengan mengerikan? Surga punya mata. Ia menyelamatkan hidupku. Selama aku Wang Kang masih hidup, kau tidak akan pernah bisa mengeluarkan obat ini dari Dongling. Rakin Gunya telah disembuhkan. Siapa? Ini aku. Wang Hao. Racunku yang lemah ini bukan apa-apa bagiku. Hanya pengecut dari sekte tabib suci. Kau berani menantangku? Kau bukan Wang Hao, kau adalah penguasa gerbang penyucian. Ayahmu mati di tanganku. Dan kau masih ingin melawan aku. Kau benar-benar menguasai Dewa Naga 9 putaran. Benar-benar merasuki tubuh orang lain. Aku tidak ingin mengotori tanganku. Akhiri hidupmu sendiri. Jika aku mati, kau tak akan pernah melihat gurumu lagi. Apa yang telah kau lakukan? Tercela, kau benar-benar menggunakan dupa pemikat. Jangan khawatir. Nanti, kalian semua akan mendapat giliran. Aku membencimu. Kau sedang bermimpi. Kau ingin kami membantumu mengolah kekuatan dewamu.
tidak akan pernah terjadi. Kau bajingan tua, beraninya kau menyentuh kami. Chen Xuan tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jadi kau brengsek kecil, mencoba mencuri takdir. Mereka yang mencuri takdir tidak akan mati dengan tenang. Tunggu saja kematianmu. Omong kosong. Diam. Karena kau cerewet sekali, kau akan menjadi yang pertama. Orang tua. Setiap orang yang menyentuh lelakiku meninggal karena sakit mendadak. Jika kau sangat ingin mati, seharusnya kau bilang begitu. Ayo. Mausoleum Timur ini, selera wanita terkaya, pasti sangat menyenangkan kan? Aku akan mengurusmu nanti. Dukun sialan. Ingin berkultivasi dengan menyerap energi yin. Berlatih seni dewa. Tulang-tulang tuamu. Dapatkah kau menanganinya? Bahkan Raja Neraka melayang di atasmu. Kau masih memikirkan mencabuli anak di bawah umur ya? Aku membencimu. Kalian semua diam. Bagaimana kau tahu aku di sini? Kau mencari kematian. Chen Xuan, kau akhirnya datang. Orang tua terkutuk ini, dia menindasku. Guru, apa kau baik-baik saja? Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku, sedang mencari kematian. 5 Dewi Aula Changsheng. Wadah yang sempurna untuk menyerap energi Yan, memberikan mereka padamu nak. Sungguh sia-sia. Lebih baik biarkan aku bersenang-senang. Pergi ke neraka. Balas dendam atas pembunuhan ayahku, kebencian atas kehancuran klanku. Saatnya untuk menyelesaikan masalah. Dewa Naga 9 putaran. Kau benar-benar menguasainya. Begitu. Sepertinya kau sudah berlatih bersama. Tak heran. Tak heran. Chen Xuan, kami masih muda dan bersemangat. Bukan sesuatu yang kau, orang tua renta dapat bandingkan. Jadi bagaimana? Mari kita lihat, apakah kau masih punya nyawa untuk menikmatinya? Pil 100 ramuan ini, bagaimana rasanya? Mustahil. Aku tidak mengambilnya. Masuk. Terima kasih tabib Dewa Chen, karena telah menyelamatkan hidupku. Gu jantan dan betina telah dikeluarkan dari tubuhmu. Beraninya kau mengkhianatiku. Kau menggunakan pil 100 ramuan untuk mengancam garis hidup keluarga Kushou, dan aku seharusnya berterima kasih padamu. Akan kubunuh kau. Orang tua, budidayamu selama berabad-abad. Jadi bagaimana? Tubuhmu masih daging dan darah. Gu jantan dan betina ini, di dalam setiap bagian tubuhmu. Kenikmatan pesta pora. Terasa enak bukan? Minum obatmu. Obat ini menjaminmu 7 hari 7 malam penuh semangat. Chen Xuan, kamu harus tetap berlatih denganku. Aku khawatir kau tidak akan mampu menangani siksaan dari para selir ini setiap hari. Ini tak tertahankan. Chen Xuan, ayo belajar ramalan denganku. Aku baru saja membaca yang mengatakan bahwa kau akan memiliki banyak keturunan. Pagi-pagi sekali. Ayo makan denganku. Aku baru saja memesan. Sweet Presiden. Chen Xuan, katakan saja langsung padaku. Siapa yang akan kau pilih?